Artinya kita berusaha, kita berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah itu bukan nanti tapi hari ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asep Anom TV di acara Kawin Kajian Wargi An-Nihayah. Bagaimana kabar untuk semua, dan kita akan langsung bertemu dan berjumpa dengan Ustadz Asep Anom yang sudah ada dan bersama kita saat ini, Wargi, dan akan membicarakan tentang akhlak BAB, BAK. Nah, apa itu Ustadz? Ya, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia semua? Yes. Jag-jag belejag. Gorejag. Gorejag pisan lihat ikan Makanan kita beda dengan hari-hari lain. Aduh, apa itu sambil ngaji kita sambil botram. Baik. Akhlak segala sesuatu itu memang ada akhlaknya. Karena nilai manusia itu diukur dari akhlak. Sehingga Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Tuh. Paling bagus akhlaknya. Termasuk kita mau buang air kecil, kita mau buang air besar, itu juga ada akhlaknya. Nah, bicara masalah buang air kecil, buang air besar, bebersih dari buang air kecil, air besar itu adalah wajib hukumnya bagi kita. Wajib. Jadi kalau sudah habis BAB atau habis BAK, wajib dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, bahaya. Nauzubillahi min zalik. Makanya ketika saya ke Singapura, Bang, dulu. Ya. Kurang betah. Masalahnya gak ada air. Jadi masuk WC, di WC umum itu jarang ada air, yang ada teh tisu gitu. Jadi kurang betah lah, kurang nyaman. Beda dengan kita di Indonesia. Sok di Indonesia mah WC manapun air berlimpah. Jadi enak. Wajib itu. Bahkan di alam kubur kata Nabi, orang banyak disiksa berat itu bukan tidak sholat, bukan tidak ibadah, tapi kurang bersih. Ketika bebersih BAK atau BAB. Makanya kita tutup kekurangan-kekurangan itu dengan sholat sunat, namanya kifaratul baul. Nah itu ya. Lalu apa etika atau akhlak dari buang air besar atau air kecil ini? Banyak sekali. Pertama, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakang tidak boleh. Gitu. Ini dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, sumbernya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari menerima dari baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Apabila seseorang datang ke WC, ya maksud datang ke WC ya mau BAB atau mau BAK, mau pipis, makanya masuk WC rek badminton, itu kan. Maka kata Nabi, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi atau membelakangi kiblat. Makanya kalau bikin WC itu bagusnya si klosetnya itu dihindarkan dari arah kiblat. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, wayajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Jangan pipis atau BAB di air yang diem, tergenang. Kalau dulu itu ada di depan rumah itu suka ada genangan-genangan air. Nah, di genangan-genangan air itu jangan pipis atau jangan BAB. Jangan. Kemudian wafit tariqi wadilli, tidak boleh BAB BAK di jalan. Di jalan. Kenapa? Mengganggu nanti. Mengganggu orang yang lalu lintas di jalan itu. Itu bahaya. Apalagi BAB di pinggir jalan. Waduh. Kucing aja bisa. Gitu. Ya. Baunya itu. Keinjek itu udah naudzubillah ya. Kemudian wadilli, tidak boleh di bawah tempat berteduh. Di bawah tempat berteduh teh kalau di pinggir jalan mah sekarang pemerintah kan suka bangun shelter atau ya. Ada kursi saung-saung kecil. Nah, jangan tempat peristirahatan jalan. Nanti orang yang istirahat di sana nunggu bis, nunggu kendaraan itu tidak nyaman, keganggu. Nah itu maka, Islam itu sangat jeli sekali ya. Menjaga kesehatan. Higienis. Nah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Jaga oleh kalian dari dua pelaknat, kata Nabi. Jaga oleh kalian dari dua hal yang suka melaknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang dua orang yang suka melaknat ini ya Rasul? Kata Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yang pertama, orang yang pipis sembarangan di jalan. Yang kedua, orang yang pipis di shelter tadi, tempat berteduh. Itu sok dilaknat ku orang lain. Ieu teh saha cenah. Mecen kotoran di dieu cenah gitu. Mani teu sopan pisan. Nah, gitu kan. Jadi muncul kutukan-kutukan. Hindari, kata Nabi, dari dua pelaknat yang suka dilaknat orang. Satu, di jalanan pipis. Yang kedua, di tempat berteduh dan istirahat. Wasukbi, juga jangan pipis atau BAB di lubang-lubang semut seperti begitu. Ya. Lubang hewan-hewan yang ada di tanah. Nah, ini dijelaskan dalam riwayat Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Sarojas radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri. Rasul melarang pipis di lubang-lubang binatang. Jangan di tempat-tempat itu. Dulu itu Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Yang bisa bicara dengan semut ya. Semut. Nah, Nabi Sulaiman lewat, raja semut itu kan melihat tuh. Ayo rakyatku, kalian masuk. Tuh ada manusia sedang ke sini. Nanti kamu keinjak. Masuk. Bersembunyi. Nabi Sulaiman mendengar suara semut itu. Senyum Nabi Sulaiman. Berhenti dulu Nabi Sulaiman. Sampai pasukan semut itu masuk ke tempatnya masing-masing. Nah, Nabi Sulaiman saja seperti itu. Akhlak beliau. Ramah terhadap lingkungan. Ramah terhadap makhluk Allah. Itu Nabi Sulaiman. Berkasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Ya, kalau kita sudah dilarang oleh Nabi ya kita hindari. Bisi di sana teh ada semut sedang tidur, tiba-tiba Bang Apul, Acong pipis di sana. Waduh, keur sare eta sireum
cek sireum, aduh banjir cenah. Nah itu hati-hati. Kemudian wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Tidak boleh ngobrol kalau sedang BAB atau sedang BAK. Tidak boleh ngobrol. Nah, tidak boleh ngobrol. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Anna rajulan marra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki lewat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Saat itu Rasul sedang pipis. Fasallama alaihi. Lalu orang itu salam sama Nabi. Assalamualaikum. Padahal Nabi sedang Pipis. Bagaimana sikap Nabi? Falam yarudda alaihi. Nabi tidak menjawab. Karena Nabi melarang. Ini artinya Nabi melarang ketika kita sedang pipis, kita sedang BAB, BAK, jangan ngobrol. Ngobrol saja nggak boleh, nyanyi apalagi. Kamar mandi nyanyi. Di kamar mandi nyanyi. Kan Kebiasaan. kebiasa jangan. Nyanyi-nyanyi. Jangan. Nah, ketika pipis itu diam saja. Kalaupun kita mau berzikir, zikirlah dalam hati kita. Mulut gak boleh kita berzikir, mulut kita di WC. Subhanallah, Masya Allah. Gak boleh. Gak boleh. Ketika sedang BAK itu, yang ada paling kalau mau zikir, zikirnya yang ada di dalam hati kita. Makanya hati ini harus bisa zikir. Zikir itu jangan hanya mengandalkan mulut. Mulut mau terbatas. Di WC nggak boleh kita. Jangankan zikir, jangankan baca Quran di WC. Menjawab salam saja tidak boleh. Zikir saja tidak boleh, baca Quran saja tidak boleh. Apalagi ngobrol. Tapi kan Ustadz kita nggak boleh lepas dari zikir kepada Allah. Iya, yang zikirnya yang ini. Alhamdulillah. Itu tidak boleh ngobrol itu. Nerima telepon. Nggak boleh. Diam aja, biarin aja. Ada kring mau telepon, biarin aja. Di WC jangan diangkat, diterima. Nabi saja tidak menjawab kok. Ketika ada orang lewat, orang itu tahu Nabi sedang di WC. Lalu orang itu mengucapkan salam karena dianggapnya Nabi kan. Tapi Nabi tidak menjawab. Tuh, gitu. Kemudian wala yastaqbilus syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Nah, itu sajalah. Sampai ini ajalah. Baik. Jangan ngobrol atau bicara ketika sedang BAB atau BAK. Itu adalah akhlak. Etika dan etika ketika kita buang air kecil, buang air besar maupun buang air kecil. Yang itu terbuka mulut mungkin karena kurang higienis tempat itu, barangkali bisa takut ada bakteri yang masuk ke ini kalau di tempat-tempat seperti itu. Iya. Mungkin ya secara ilmu kesehatan. Tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan, siapa yang boleh akan bertanya tentang akhlak BAB dan BAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya boleh Pak Ustadz? Boleh. Bahagia hari ini? Yes. Jag boleh jag? Boleh jag. Nama saya Bu Kartini Pak Ustadz. Ya. Mau nanyakan masalah BAB. Kalau masalah BAK di pesawat kan cukup dengan tisu basah. Kalau BAB karena keterbatasan air di pesawat. Nah gimana itu caranya? Segitu aja. Oh iya, sebentar lagi mau umroh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartini mau umroh. Kartini bahagia hari ini. Yes. Jag belejag gareja. Wajah Nani mau umroh. Mau berumrah. Ibu Janeng Janeng mau umrah. Ini calon mau berumrah. Calon umroh. Mau berumrah. Bu Neneng, termasuk umroh. kameramen kita. Ini umroh kameramen semuanya amin, udah ya umroh. Rabbal alamin. Umroh bareng Ustadz semua. Amin ya Rabbal Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nah itu. Bagaimana tuh kalau di pesawat? Mau berangkat haji lagi Ustaz? Pesawat itu air terbatas. Tidak ada air. Air cuma sedikit ada sih. Tapi nggak bisa kita BAK, BAB, beristinja di WC nggak bisa. Di apa? Di dalam perjalanan pesawat. Di pesawat nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau dulu itu istinja itu bisa dengan batu,
bisa dengan air. Bisa dengan daun. Yang paling utama itu adalah batu dulu baru air. Sebetulnya begitu. Tapi kalau mau meringkas, batu apa air yang lebih utama? Air. Nah, kalau misalnya airnya tidak ada, batu juga boleh. Nah, kalau sekarang di pesawat gak ada batu kan? Adanya tisu. Nah, tisu saja. Kebayangnya satu pesawat, satu orang, satu pesawat itu kan 400 orang. Satu botol mineral yang 1 liter. Oh, kalau harus pakai batu, berapa karung batu yang harus disiapkan gitu kan. Nah, ada tisu. Ya dengan tisu aja. Dibuang ke tempatnya, jangan ke kloset. Dibuang ke tempatnya. Ada tempatnya. Tempat pembuangan tisu, dibuang. Berapa kali sampai bersih. Kalau 3 kali belum bersih, 4 kali boleh. 4 kali belum bersih, 5 kali boleh. Sampai bersih. Apa itu bisa hilang? Najisnya hilang. Pokoknya sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih berarti hilang. Itu. Jadi dengan tisu beristinya dengan tisu. Tapi biasanya kita agak masih kebiasaan dengan air sampai di terminal atau di bandara, nanti boleh lagi dibersihkan lagi Ustadz? Boleh. Boleh lagi ya. Tapi dengan itu juga sudah bersih. Sudah bersih, tapi kita belum yakin biasanya tanpa dapat air. Tisu Jadi kering jipun. dulu, Jijik tisu kering. Nah, udah agak bersih, tisu basah, diakhiri dengan tisu Kering lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa lagi berikutnya? Oke. Aduh, dari sore yang ini teteh siapa ini? Boleh tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bu Neneng dari Soreang. Bahagia hari ini. Yes. Jag belejag. Goret jag. Menurut ini judul BAK dan BAB akhlak ya, mendengar pernah itu meludah juga bahkan tidak boleh. Nah, itu bagaimana Ustadz? Di air katanya meludah itu ya kita gitu membuang itu nggak boleh juga gitu. Nah, ada dalilnya ya, maksudnya dalil dari Rasul juga gitu. Soalnya pernah dengar dari sebagian. Ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Yes. Jag belejag. Meludah ini. Meludah juga ada. Sama keluar kalau tadi dari bawah, ini dari atas. Kotoran. Sama-sama keluar. Sama keluar. Kalau meludah itu air liur, air ludah itu sesuatu yang kotor ya, tapi tidak najis. Air ludah itu tidak najis. Beda dengan ini. Yang keluar dari ini, kubur maupun dubur itu najis. Tapi kalau ludah tidak najis. Tidak najis. Apakah buang ludah juga ada etikanya? Ada. Ya tentu etikanya hati-hati kalau ada orang. Apalagi kalau misalnya kita naik mobil, dibuka kacanya, set keluar, lalu serot, lihat di belakang ada yang pakai motor mungkin, nanti kena ke mukanya, marah. Atau ketika kita misalnya lagi sendirian, tiba-tiba ada orang lewat, lalu kita buang ludah, disangkanya meludahin dia. Etika. Nah, ada etika, perhatikan itu aja lah. Tapi kadang kita juga meludah, tiba-tiba kita tidak sengaja meludah lubang semut lah apa gitu Ustadz, yang di taman, di halaman. Itu sebetulnya nggak masalah ya. Beda dengan tadi BAB dan BAK, tidak boleh di tempat-tempat itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nani juga Soreang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani Soreang. Bahagia hari ini? Bahagia, yes. Jag belejag. Goreng jag. Mantap, mangga. Gini Pak Ustadz ya, kan di kampung saya ini mah ya, bukan di kampung orang lain, terutama dulu yang di Majalaya gitu. Kan masih banyak sawah-sawah ya, banyak sawah-sawah. Nah pas itu sering saya menemukan gitu. Jadi yang BAB bekasnya tuh gitu di galengan sawah gitu.
Itu gimana orangnya, hukumnya gimana? Nah itu tadi yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan ittaqul la'anan, awas jaga kata Nabi dari dua pelaknat. Dua pelaknat. Satu BAB atau BAK di jalanan. Yang kedua di tempat berteduh orang. Pasti dilaknat orang. Pasti dikutuk orang. Tesopan jalan. Tenelu pisan. Ieu teh jalan. Nah, gitu. Itu harus dijaga. Coba bagaimana kalau mereka melaknat kena ke kita? Habis kita. Makanya kata Nabi, janganlah. Kalau begitu bagaimana solusinya? Punya rumah, bikin WC. Biar tidak sembarangan. Gitu, solusinya begitu. Rumahnya bagus, nggak ada WC-nya, aduh. Ada WC-nya. Ya, demikian. Baik, itu aja Bang. Demikian kesimpulannya Ustadz tentang kajian kita hari ini adalah akhlak BAB dan BAK tadi. Akhlak BAB dan BAK sudah diajarkan oleh junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang kedua, jangan pipis atau BAB di air yang tergenang, yang diam, yang tergenang. Yang ketiga, jangan di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang keempat, jangan di jalanan. Yang kelima, jangan di tempat berteduh orang, istirahat orang. Yang terakhir, jangan ngobrol ketika sedang BAB atau BAK. Pohon yang berbuah mah mungkin jadi pupuk Pak Ustadz. Bisi ada buahnya jatuh lalu diambil oleh yang mulung, begitu dimakan ini rasanya kok beda. Itu saja. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya untuk kita di acara kawin kajian wargi An-Nihayah di channel Asep Anom TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi